kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom para penyembah Tuhan. Haleluya. Tidak terasa saat ini kita sudah melewati pertengahan tahun 2020. Saya percaya kalau hari ini kita ada, itu semua karena anugerah dan kasih-Nya Tuhan. Ada amin? Saat ini dengan bersuka cita saya ajak saudara untuk bangkit berdiri memuji Tuhan, sebab Dialah yang bertata di atas segala pujian kita. Haleluya. Mari tepuk tangan saudara. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang.
Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita. Bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik.
Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian, penyembahan dan firman Tuhan, mari bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau yang sanggup memelihara kami. Ini kami Tuhan, kami mau berikan yang terbaik. Sebab tiada Allah lain seperti Engkau Yesus. Hanya Engkau Tuhan satu di hati kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain.
satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. tiada yang lain, hanya Kau.
Shalom, puji Tuhan. Minggu ini kita boleh berjumpa lagi melalui channel YouTube gereja kita dalam ibadah online. Tuhan selalu menyertai kita. Pribadi Allah yang ketiga, yaitu Allah Roh Kudus, tinggal di dalam kita, sehingga kita boleh selalu berkata bahwa Tuhan itu Immanuel. Dia selalu menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Khususnya di hari-hari seperti ini, di mana seluruh dunia sedang menghadapi tantangan yang begitu berat, COVID yang melanda Indonesia, bangsa-bangsa, juga krisis yang ada di depan mata kita ini. Satu hal yang pasti, sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, tahun 2020 ini ternyata Tuhan benar-benar membawa kita dalam satu dimensi yang baru dalam kehidupan kita, baik secara jasmani maupun secara rohani. Satu musim yang berbeda, Tuhan sedang bawa kita masuk untuk mengalaminya. Dan tentu bukan hanya untuk mengalami, tapi kita harus melaluinya dan keluar sebagai pemenang. Kenapa saya katakan ini musim yang baru? Karena ke depan ini sepertinya hidup kita akan mengalami beberapa penyesuaian, saudara ya. Sekarang ada istilah yang disebut yaitu a new normal. Jadi hal-hal yang harus kita anggap normal tapi adalah hal yang baru. Misalnya mungkin ke depan kita akan tetap menggunakan masker, kita akan tetap memperhatikan ya kebersihan ya sekeliling kita dengan kita rajin cuci tangan. Ya, kita juga harus menjaga kesehatan kita dengan lebih baik lagi, ya. Satu hal yang pasti, Roma 8 ayat 28 berkata, Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Kalau saya dan saudara yakin bahwa kita tuh mengasihi Tuhan, maka kita juga harus percaya bahwa dalam segala hal, dalam segala yang terjadi hari-hari ini, kita percaya Tuhan turut bekerja dalamnya untuk melakukan sesuatu yang indah bagi hidup kita. Pertanyaan sekarang, apanya yang indah dengan keadaan seperti ini? Saudara, ada banyak hal yang indah tentu kita bisa alami, saudara, bersama dengan Tuhan. Nanti pelan-pelan saya cerita. Tapi satu hal yang saya rasakan begini, sekarang kita betul-betul Tuhan ajar untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, sejarah mencatat bahwa setiap generasi itu pasti akan mengalami tantangan atau pergumulan atau apapun yang berat dalam hidupnya. Setiap orang ya, dalam generasi yang berjalan, ada satu generasi mengalami peperangan, ada generasi yang mengalami resesi, ada generasi yang mengalami mungkin suatu pergolakan di negaranya, wabah. Setiap generasi semua punya cerita masing-masing. Tapi yang pasti, kalau saudara perhatikan ya, semua itu terjadi silih berganti. Artinya tidak ada dalam satu momen semua negara mengalami hal yang sama. Ya, seluruh dunia mengalami persoalan yang sama. Ada yang terjadi ialah berganti-gantian, ya. Yang di situ perang, di sini wabah. Di sana bencana, di sini ada kelaparan dan sebagainya. Silih berganti. Tapi yang hari-hari ini terjadi, saudara lihat, semua negara, seisi dunia ini sedang mengalami hal yang sama, tantangan yang sama. Krisis ekonomi, wabah penyakit ini. Di sini Tuhan sedang menunjukkan kepada manusia bahwa kita hanya bisa berharap dan berlindung kepada Tuhan. Dan memang sungguh Dia itu perlindungan kita yang tidak pernah mengecewakan kita. Di sini kita sedang menunjukkan, membuktikan bahwa kalau tanpa Tuhan tidak ada yang bisa melindungi kita. Penyakit yang sedang ada di luar sana itu tidak mengenal usia, tidak mengenal yaitu status ekonomi, status sosial. Tapi waktu kita berharap kepada Tuhan, biarlah kita sungguh-sungguh boleh mengalami kasih dan perlindungan Tuhan. Seorang teman gembala saya di Kota Malang
bercerita bagaimana ada seorang jemaatnya, ada satu keluarga daripada jemaatnya yang sehari-harinya cuma menjual yaitu kopi ya, kopi saset ya. Berjualan kopi eceran. Jadi tentu gereja memberikan bantuan sembako kepada jemaat ini, suami istri ini. Bantuan beras ya. Nah, tapi ini yang terjadi, dikatakan sudah sebulan lebih. Jadi berarti ini sudah mau 2 bulan berarti. Itu suami istri ini tidak bertanya atau menelpon kepada Pak Gembala, Pak, apakah masih ada bantuan sembako lagi? Itu ya. Jadi gembalanya yang telepon. Ya, telepon ke suami. Pak, itu beras yang diberikan kemarin masih ada? Suami itu menjawab, masih ada, Pak. Loh, kan kita juga ngasih nggak banyak. Kok udah 2 bulan belum habis-habis? Itulah Pak mujizat Tuhan katanya. Beras itu sampai hari ini belum habis-habis, saudara. Wow, luar biasa. Apa yang saya mau bilang kepada saudara? Bahwa Tuhan sanggup memelihara orang-orang yang berharap dan mengandalkan Dia. Puji Tuhan, saudara. Nah, sekarang apa sebenarnya yang sedang terjadi di dunia ini, saudara? Minimal 2 hal ini. Yang pertama, ternyata Tuhan sedang membuktikan bahwa firman-Nya itu ya dan amin. Ya, kalau saudara membaca dari 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama. 2 Timotius 3 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata begini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, apa yang terjadi hari-hari ini? Sebenarnya Tuhan sedang menggenapi firman-Nya di akhir zaman ini. Kita tahu kita sekarang ada di akhir zaman. Dan Tuhan jauh-jauh hari berkata bahwa di hari-hari terakhir, yaitu hari-hari ini, saya percaya akan datang masa-masa yang sukar, saudara. Ya. Nah, untuk apa yaitu Tuhan mengizinkan masa-masa yang sukar ini terjadi? Saya percaya yang pertama supaya bangsa-bangsa atau dunia ini berbalik kepada Tuhan. Dulu-dulu kita bisa menghadapi masalah pergumulan dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, dengan uang kita, dengan kekuasaan kita. Tapi hari-hari ini kita tahu cuma Tuhan perlindungan kita, pertolongan kita. Sebab itu Tuhan mau kita semua berbalik kepada Dia. Sungguh-sungguh mengikuti Dia, bertobat. Ya, dari jalan-jalan kita yang lama yang mungkin tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, yang belum percaya supaya berbalik kepada Tuhan, tidak sungguh-sungguh supaya bertobat. Karena saya percaya ini Alkitab berkata adalah bagian dari cara Tuhan untuk membuat orang melihat akan kebesaran Tuhan. Saya tulis begini, ini hari-hari penuaian, tapi pada saat yang sama juga ini adalah hari-hari pemurnian, bahkan penampian, saudara. Ya, Alkitab berkata bahwa pemurnian itu bahkan dimulai dari rumah Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 17 berkata begini, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Jadi ini hari-hari penuaian memang, di mana orang akan datang kepada Tuhan. Tapi ini juga hari-hari pemurnian. Dan pemurnian itu dimulai dari rumah Tuhan sendiri, dari kita umat Tuhan. Umat Tuhan sedang dimurnikan hari-hari ini. Sebab itu mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang setuju katakan amin.
Nah, yang kedua, jadi kalau yang pertama yaitu Tuhan sedang menggenapi firman-Nya di akhir zaman ini. Tapi yang kedua ialah Tuhan sedang menyatakan kemuliaan-Nya atas dunia ini. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28, maksud saya ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu itu suaranya mengguncang bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat diguncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Katakan amin. Saudara, hari-hari ini segala sesuatu akan digoncangkan supaya terbukti mana yang tak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang kita miliki dalam Yesus Kristus. Nah, sebab itu Alkitab berkata kita harus bersyukur karena kita telah memiliki kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Amin. Nah, tapi yang jadi masalah begini. Apakah kita betul-betul tinggal dalam kerajaan yang tak tergoncangkan itu? Sebab begini, memiliki belum tentu yaitu tinggal di dalamnya. Punya belum tentu kita menikmati apa yang kita punyai. Setuju Bapak Ibu? Saudara punya rumah misalnya di kota Jakarta ini, atau dimanapun saudara tinggal, ya, rumah yang bagus, yang nyaman, ya. Tapi ternyata saudara tidak menikmati rumah itu karena satu dan lain hal, saudara tinggal di kota lain atau di negara lain, mungkin karena tugas, karena studi, pekerjaan, sehingga saudara bahkan tinggal di apartemen di kota itu, di negara itu. Tapi sebenarnya saudara punya rumah yang nyaman, yang sangat asri untuk ditinggal di kota kelahiran saudara. Jadi punya belum tentu menikmati, ya, belum tentu mengalami. Nah, hal yang sama juga sebenarnya terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Memiliki kerajaan sorga belum tentu kita tinggal dalam kerajaan sorga itu. Masih ingat cerita tentang anak bungsu yang pergi dari rumah bapaknya? Dia anak orang kaya, papanya orang yang kaya sekali. Tapi anak itu pergi jauh dari rumah orang tuanya. Akhirnya dia miskin melarat. Sampai dia sadar, dan dia pulang ke rumah bapaknya, dan bapaknya memulihkan kembali hidupnya. Saya dan saudara adalah anak-anak Bapa di sorga. Tapi kalau kita ingin mengalami berkat Tuhan, anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pastikan kita tinggal di rumah Bapa kita, yaitu kerajaan sorga. Nah, bagaimana caranya? Supaya kita bisa tinggal dalam kerajaan sorga, kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Kerajaan yang Tuhan mau kita hidupi setiap hari. Saya mau ajak saudara membuka dari kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-37 sampai 39. Saya bacakan buat saudara. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya
dan yang beroleh hidup. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan Yesus segera akan datang kembali, menjemput gerejanya? Kita semua percaya. Amin Bapak Ibu. Nah, sebab itu, dalam kita menanti-nantikan kedatangannya yang kedua kali, saat mana dia datang menjemput gerejanya, yaitu saya dan saudara, orang-orang percaya, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan kalau kita ingin beroleh hidup yang kekal itu. Yang pertama, saya percaya dikatakan kita harus hidup oleh iman. Orang benar harus hidup oleh iman. Artinya kita harus percaya apa yang Tuhan janjikan, Tuhan firmankan. Kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Karena Tuhan berfirman, karena Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Dia akan datang kedua kali untuk menjemput gerejanya. Untuk itu kita harus percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan pernah undur daripada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah kecewa, lari dari Tuhan. Tapi kita harus selalu percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Tidak ada satupun dari janji yang terlewatkan untuk tergenapi dalam hidup saya dan saudara. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang percayakan janji Tuhan ini katakan amin. Saudara, apapun keadaan kita hari ini, kita mesti selalu percaya janji Tuhan bahwa tidak ada persoalan masalah yang Dia izinkan kita alami tanpa sepengetahuan Tuhan, tanpa seizin Tuhan, dan Dia tahu kemampuan kita. Dia tidak akan pernah mencobai kita melebihi kekuatan kita. Pada akhirnya Dia pasti memberikan kita jalan keluar. Artinya ada pertolongan, ada mujizat, ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan. Haleluya saudara. Pastikan saudara selalu, yaitu lebih mempercayai apa yang Tuhan katakan daripada berita-berita, daripada ramalan-ramalan. Apapun boleh terjadi di luar sana, tapi kita umat percaya bahwa janji Tuhan, sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Nah, yang kedua, saya percaya firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita senantiasa berjaga-jaga. Karena Tuhan Yesus segera akan datang yang kedua kali. Dan Alkitab juga mengajarkan bahwa tidak ada yang tahu kapan Tuhan Yesus datang. Hari, jam, tidak ada yang tahu. Masanya, tanda-tanda zaman kita boleh lihat, tapi hari haknya kita tidak tahu. Bagian kita ialah berjaga-jaga sampai Dia datang menjumpai kita sebagai hamba-hamba yang setia. Nah, kata bertekun, saya percaya ini bicara soal, maksud saya kata berjaga-jaga, ini bicara soal ketekunan. Berarti kita harus tekun untuk berjaga-jaga, ya, selalu berjaga-jaga. Alkitab berkata bahwa hari Tuhan itu datang seperti pencuri. Tidak ada yang tahu, makanya kita harus selalu bertekun dalam berjaga-jaga. Yang setuju katakan amin. Nah, bagaimana supaya kita bisa hidup berjaga-jaga selalu dalam menanti-nantikan kedatangan Tuhan? Saya tutup dengan dua hal ini Bapak Ibu. Yang pertama, saya percaya kita harus tinggal dalam kasih yang mula-mula. Tinggal dalam kasih yang mula-mula. Apa yang dimaksud dengan hal ini? Saudara pernah baca tentu di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Wahyu pasal 2 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Ini adalah teguran Tuhan kepada jemaat di Efesus, karena mereka telah meninggalkan kasih-Nya yang semula. Ayat yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu.
Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Sampai situ saja. Saudara-saudara, jemaat di Efesus dikenal sebagai jemaat yang rajin, jemaat yang setia melayani Tuhan, tekun bekerja. Bahkan mereka jemaat yang pintar, karena mereka bisa tahu mana yang benar, mana pengajaran yang salah. Jadi mereka memiliki pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan yang mumpuni, saudara. Tapi Tuhan mencela mereka, karena Alkitab berkata mereka telah meninggalkan kasih-Nya yang semula. Apa itu kasih yang semula? Saya percaya itu bicara soal hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan, hubungan yang penuh kasih dengan Tuhan. Saudara, kita bisa dilihat orang sebagai orang yang mengasihi Tuhan ketika kita rajin melayani Tuhan, kita semangat melayani pekerjaan Tuhan, kita dalam segala akses rohani kita ada di dalamnya, kita terlibat. Orang mungkin berkata bahwa wow, dia sangat mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Tapi yang paling tahu persis apakah kita sedang mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan kasih yang mula-mula, itu hanya kita dan Tuhan. Satu hari ada seorang gembala cerita kepada saya bagaimana seorang ibu datang kepada dia untuk minta didoakan, minta dilayani. Tapi artinya pengalaman ibu itu sudah panjang sekali. Jadi ini tinggal cerita terakhir yang membuat hamba Tuhan ini cukup kaget ya. Karena ibu itu datang dan berkata begini, "Pak Pendeta, sebelumnya saya mau minta maaf. Karena sepertinya dalam waktu dekat ini saya akan berpisah dengan suami saya." Pendeta itu tentu kaget. Apa yang terjadi, Bu? Kenapa bisa begitu? Ya, sejujurnya ada masalah yang belum bisa kami selesaikan, atau dia sendiri belum bisa selesaikan. Belasan tahun dia menahan dirinya. Dia tunggu sampai anak-anaknya besar. Sekarang anaknya sudah dewasa semua, sudah mandiri. Dan dia bilang, "Cukup sudah, saya bersabar selama ini. Selama belasan tahun ini saya telah menjadi ibu yang baik bagi anak-anak, bagi suami. Setiap hari saya melayani mereka, anak-anak, suami saya layani, Pak. Tapi sejujurnya saya sudah tidak mengasihi, menyayangi suami saya lagi. Karena persoalan yang terjadi di waktu yang lampau, yang sampai hari itu dia belum bisa selesaikan rupanya. Dan sekarang dia akan meninggalkan suaminya." Apa yang menjadi pelajaran di sini, Bapak Ibu? Ibu itu boleh dilihat orang sebagai istri yang baik. Belasan tahun melayani keluarganya, mengasihi keluarganya, melayani anak-anak, suami tentu. Tapi di hatinya tidak seperti apa yang terlihat. Nah, bagaimana dengan keadaan saya dan saudara hari-hari ini? Apakah kita hanya sibuk melayani, tapi mungkin kita tidak sedang dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan? Sebab itu bagaimana supaya kita bisa selalu berjaga-jaga? Kita harus selalu jaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan.
Ingat cerita Maria dan Marta? Waktu Marta sibuk dan dia mengeluh akan sikap Maria yang hanya duduk di depan Tuhan Yesus mendengarkan apa yang Tuhan Yesus sedang sampaikan. Dia protes kepada Yesus supaya menegur Maria. Tapi Tuhan Yesus berkata, Marta, Marta, Maria mengambil apa yang terbaik, yang paling penting bagi dirinya. Saudara-saudara, kita memang harus melayani pekerjaan Tuhan dengan baik. Tapi yang terutama, kita harus melayani Dia, pribadi Allah sendiri, melalui keintiman yang kita bangun setiap hari bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya berdoa hari-hari ini, saya dan saudara tetap intim dengan Tuhan, tetap mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Nah, tapi saya percaya buah daripada kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, kita intim dengan Tuhan, itu pasti yang kedua ialah kita hidup melakukan firman Tuhan. Amin. Karena melakukan firman Tuhan itu adalah buah daripada keintiman. Jadi pengenalan kita akan Tuhan akan membawa kita kepada keintiman. Ya, itu sebabnya Tuhan ajar kita untuk selalu mencari Dia, mengenal Dia melalui firman-Nya, ya, melalui apapun yang Tuhan bisa pakai untuk kita semakin mengenal Dia. Supaya apa? Supaya kita semakin mengasihi Dia, semakin intim dengan Dia. Tapi buah dari keintiman ialah melakukan kehendak Tuhan. Ketaatan kepada firman Tuhan itu adalah buah daripada keintiman kita dengan Dia. Sudah tidak bisa berkata bahwa saya intim dengan Tuhan, saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tapi maaf, ketika melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan, kita tidak bisa menunjukkannya dengan baik, saudara. Setelah kita intim dengan doa, baca firman, what next? Apa kita balik lagi? Doa lagi? Baca firman lagi? Tidak. Saya percaya kita melakukan apa yang kita baca itu. Saudara, ini waktunya kita mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara sehari-hari. Yaitu waktu Tuhan berkata untuk kita jadi berkat bagi orang lain, kita jadi garam dan terang. Itu adalah buah daripada keintiman kita dengan Tuhan. Kita jangan bersembunyi di balik keintiman kita dengan Tuhan tanpa kita memperhatikan apa yang ada di depan kita. Mungkin ada banyak orang, jangan bilang banyak lah, orang-orang yang Tuhan pertemukan dengan kita untuk kita bisa bantu, kita tolong. Karena kita punya kemampuan untuk itu. Ini waktunya, saudara, kita melakukan apa yang kita bisa lakukan. Karena kita sedang melakukan firman Tuhan. Kita sedang melakukan apa yang firman Tuhan katakan, kita diberkati untuk menjadi berkat. Saya percaya dalam menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ini waktunya gereja Tuhan, yaitu saudara-saudara, tampil untuk menjadi kesaksian dan berkat bagi orang-orang di luar sana, supaya mereka melihat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati saya dan saudara. Sampai berjumpa lagi di ibadah minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sukacita, karena sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan sampai kesudahan zaman. Haleluya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami percaya musim yang baru sedang kami masuki bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan ada di depan kami, berjalan di depan kami, menuntun kami siang dan malam. Dan sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami akan melihat bagaimana Tuhan membawa kami dalam pengalaman-pengalaman yang baru, untuk melihat kasih dan kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa berkati gereja-Mu ya Tuhan, anak-anak-Mu, hamba-hamba Tuhan.
Setiap orang yang mendengar, yaitu channel YouTube ini, menonton channel YouTube ini, biarlah engkau mengalami berkat Tuhan, perlindungan dan pertolongan Tuhan biarlah sempurna atas kita anak-anaknya. Sebab itu terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita, dan kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan penghiburan kuasa Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini, sampai dia datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.